Ya. Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Gongenda. Teman-teman, hari ini saya ada di TPS 3R Agung Rezeki, KSM Agung Rezeki, di tempat pengelolanya namanya Bu Sunyi. Kebetulan Bu Sunyi adalah relawan ekoenzim Bantul. Tadi kita habis pertemuan dan saya ngobrol-ngobrol dengan beliau. Ternyata tidak mudah juga mengelola TPS karena banyak protes dari masyarakat sekitar. Nah, beliau ternyata punya solusi untuk mengatasi masalah bau sampah. Kita akan mengobrol-ngobrol dengan beliau apa saja tantangannya dan bagaimana beliau menyelesaikan semua tantangan-tantangan itu di dalam mengelola KSM Agung Rezeki. Kita langsung ngobrol aja nggih, langsung dengan Bu Sunyi. Oke. Ya. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah Ibu Sunyi. Beliau adalah relawan ekoenzim Bantul atau REEB. Tadi kita habis ketemuan ya Bu ya, kita habis pelatihan untuk presentasi. Nah, ternyata ada yang menarik dari tadi kita ngobrol-ngobrol. Ternyata banyak tantangan ya panjenengan waktu mengelola ini. Saya ingin tahu dulu Bu, waktu pertama kali kapan jenengan tertarik untuk mengelola masalah sampah ini? Kalau pertama kali saya tahun 2009. Kita mengelola sampah untuk khususnya plastik. Ini dibuat daur ulang seperti kerajinan seperti ini. Karena waktu itu setelah gempa itu banyak sampah berserakan terutama plastik itu belum terkelola. Dan saya ingin tergerak mengurangi sampah. Nah, waktu itu saya belum bisa apa-apa. Saya hanya bisa belajar menjahit yang ini misalnya produk-produk yang dibutuhkan siapa saja ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi misalnya membuat kayak ini ya Bu, tas, dompet seperti ini ya. Ini semuanya bahannya ada dari taplak meja. Ya, ini bagus-bagus ini teman-teman. Ini ada rompi. Iya, ada ini Apalagi? Coba bisa ditunjukkan. ini. Ya, Terus ada tas laptop. ada laptop. Ada yang ini yang dari cakep-cakep lembaran. Oh ya, ini dari plastik semua ya Bu ya? Iya, dari plastik ini. Bungkus kopi. Terus ini juga ini ada yang kita potong kecil ini kita memberdayakan masyarakat di sini. Kita minta tolong untuk dipotong-potong kecil-kecil, kemudian kita beli dengan harga 1 kilo sama dengan harga 1 beras saat ini. Oh, luar biasa. Nggih. Terus akhirnya Bu setelah perkembangannya bagaimana setelah 2009, apalagi yang jenengan lakukan sampai berkembang sebesar ini? Tahun 2011 saya mengajak bapak-bapak yang khususnya itu punya kandang sapi, kita ajak untuk membuat pupuk organik. Oh, kita gitu. belajar bersama-sama karena sebenarnya bahan itu di sekitar kita. Banyak tanaman itu mungkin yang mengganggu menjadi rumah nyamuk itu. Kita kan namanya kolonjono atau apa ya, mungkin juga kalau di sawah atau apa ada eceng gondok itu kita bisa mengambilnya, kita bisa kelola. Kemudian dengan kandangnya itu juga kalau mereka punya ternak, ada yang kambing, ada yang sapi, itu kotorannya bisa digunakan untuk campuran membuat kompos ataupun pupuk organik. Oke. Ya. Nah, terus akhirnya tempatnya sudah di sini kah atau masih belum? Waktu itu kita masih menyewa tanah di tetangga kami itu karena kita belum punya tanah kas desa. Jadi kita hanya seadanya. Alat pun kita dulu pakai manual semua, pakai dicacah manual. Tapi kemudian saya mencoba menghubungi Disperindakob DIY untuk kami ceritakan keinginan kami untuk membuat kelompok komunal untuk membuat kompos. Kemudian dari Disperindakob DIY itu tertarik, kemudian kami diberi kesempatan untuk mengajukan proposal itu berupa bantuan pelatihan membuat pupuk organik dan sekaligus kita diberi alat-alat seperti alat pencacah maupun untuk penyaringan komposnya tersebut. Dan kemudian tahun 2013 saya mendirikan bank sampah bersama ibu-ibu dan para pemuda di Kampung Bulu Sultan Jemberan ini. Kemudian berjalannya waktu, kemudian tahun 2015 saya ditawari dari Dinas Lingkungan Hidup Bantul untuk membuat proposal khususnya untuk rumah pilah
Oh, atau ya. TPS 3R. Oke. Nah, saya coba, Ya. saya mencoba niat saya sebenarnya saya tidak hanya maksudnya tidak ingin terkenal, tetapi saya ingin mengelola sampah, membantu pemerintah dalam hal untuk kebersihan lingkungan, untuk kesehatan lingkungan dan berdaya guna, sampah berlimpah, dayamu berguna dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Dan yang terpenting bisa membuka lapangan kerja untuk warga di sekitar kami. Iya. Gitu. Dan Terus tantangannya Bu? tantangannya itu Ya. itu yang berat. Ya, Nah, gimana? Coba diceritakan. tantangannya yang terberat itu di mengelola TPS 3R. Karena waktu kita ditawari untuk mendapatkan bantuan itu alhamdulillah memang mendapatkan bantuan sejumlah 550 juta. Kemudian kita istilahnya mengajukan proposal ke lurah desa ke Beragung untuk terutama tanah kasnya yang bisa untuk mendirikan bangunan hanggar maupun kantor TPS 3R dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam hal untuk pembersihan sampah dan kesehatan lingkungan. Dari kelurahan sendiri mengizinkan dengan mau menindaklanjuti ke gubernur. Ya. Dan kemudian kami setelah gedung ini jadi itu kita kelola bareng-bareng. Cuma sayangnya kita kurang pendampingan. Jadi gitu. untuk ilmu mengelola sampah masih sangat minim. Belajar sendiri ya Bu? Berarti Iya, lebih banyak belajar sendiri. Semua kan kita otodidak. Kemudian juga memang ada bimtek-bimtek juga dari PU yang memberikan bantuan ini ya. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi istilahnya bimteknya itu untuk pada umumnya. Nah, untuk khusus TPS 3R itu untuk kami sebagai praktisi pengelola masih sangat minim, masih sangat kurang sekali. Makanya kita banyak kendala terutama untuk masalah bau sampah itu belum tahu harus diapakan. Tahunya kita hanya memilah. Itu yang laku bisa dijual, itu yang enggak laku dibuang. Tahunya seperti itu. Iya. Dan pengalaman kita membuat kerajinan ya yang bisa dibuat daur ulang kita buat daur ulang. Iya. Dengan kita mengajak para tetangga juga yang bisa menjahit, ayo menjahit, membuat tas, membuat baju, membuat topi, sandal, macam-macam. Kemudian yang bisa membuat pupuk ya mari membuat pupuk. Iya. Seperti itu. Iya. Tapi ya prakteknya itu kadang pemasaran juga Pemasaran naik agak turun. sulit. Iya, kadang naik Oke. turun ya. Oke. Nah, gitu. khusus mengenai bau bagaimana Bu? Akhirnya ketemu dengan ekoenzim, terus dengan iya. menemukan solusi itu coba diceritakan Bu. Oh iya. Nah, ini begini. Dulunya sebelum kita mengenal ekoenzim, memang ini pernah didemo oleh masyarakat. Waktu itu ketuanya kebetulan bukan saya, dari pihak kelurahan. Nah, waktu itu juga Demonya karena mereka terganggu dengan bau. ya terganggu dengan bau, apalagi kalau ada angin itu ya karena dekat sawah. Ke bawah. Ya, itu katanya udah nggak tahan, makanya terus kita diminta pindah. Diminta pindah. Terus Akhirnya kita setahun di sini, tahun mulai tanggal 1 Agustus 2017, kemudian tahun 2018-nya kita pindah ke sebelah lapangan Sumber Agung. Gitu. Nah, di sana lapangan terbuka, ya, bekas peternakan ya. Jadi kita tidak bisa berbuat banyak. Di sana kita sangat sepertinya tantangan semakin banyak karena tempatnya kurang memadai. Jadinya kita ya hanya bisa mengelola seadanya, memilah-milah dan masih dibuang ke TPA. Akhirnya pindah selama lagi ke 4 sini. tahun. Oh, Iya, iya. selama 4 tahun, Bu. Nah, akhirnya karena di sana itu di bekas peternakan akan dibangun menjadi taman oleh kelurahan, makanya kami diminta pindah lagi di sini lagi. Iya. Tapi saya punya catatan, saya tidak mau mengulang untuk di demo seperti dulu. Nah, kebetulan pada waktu saya pindah di sini itu saya dikenalkan ekoenzim. Kebetulan saya kenal Pak Yulwan, ada Mbak Yuli, ada Mbak Korwanti, ada Bumi Handoko dan lain-lain itu
ini Bu Sunyi apa istilah kontak dengan saya, ini ada ilmu ini koezim untuk menghilangkan bau. Saya tertarik sekali. Makanya saya datang ke tempatnya Bu Yuli untuk belajar dan saya menginginkan juga untuk penyemprotan di sini secara besar-besaran. Begitu. Oh ya. Nah, terus itu kita ajarkan ke para tenaga kami, anggota kami, ini kita coba, kita buktikan kalau ini bisa mengurangi bau sampah, termasuk untuk lingkungan itu juga supaya bersih. Iya. Akhirnya membuat ekoenzim sekaligus disemprotkan juga. Hasilnya bagaimana, Bu? Nah, ini pakai proses, Bu. Karena untuk TPS 3R itu kita mempunyai nasabah yang jumlahnya kurang lebih 350-an lebih ya. Setiap hari datang. Setiap hari itu ya. Dan kita harus waspada karena kita di dekat pemukiman warga. Saya menjaga, kemudian setiap datang semprot ekoenzim. Setiap kita mau pemilahan kita semprot dulu ekoenzim. Itu dan alhamdulillah. Jadi setiap sampah datang disemprot, sampah datang ya, disemprot. Jadi kita selalu siap sedia ekoenzim. Ya, itu ya Bu antara lain ya. Ekoenzim jenengan. Iya. Ditong itu. Terus dan kok apa namanya kemarin juga ada yang agak protes juga, tapi setelah kami adakan pertemuan di sini, disaksikan dari Bapak, ada Pak Duko, ada Pak RT, ada juga perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Kecamatan Jedes, dari Kelurahan, kemudian kebetulan ada anak-anak mahasiswa ITY dan umur 45 yang KKN di sini. Ya, kemudian warga dekat-dekat di lingkungan sini. Berarti seperti sini. mediasi ya Bu ya. Terus diterangkan untuk pengelolaan sampah kami ini kita ini mengelola. Jadi tidak kumpul angkut buang. Tapi kami kelola dengan cara dipilah ini supaya bermanfaat untuk orang lain, berdaya guna. Terus kemudian supaya tidak bau kita selalu menyemprot ekoenzim. Dan ini alhamdulillah banyak tamu yang datang kemari itu mereka bilang kok ini ada sampah tapi kok tidak bau sampah ya. Ya itu. Terus kita sambil makan di sini ya enjoy saja. Ya itu. Nah, banyak yang bertanya apa rahasianya. Ya saya ceritakan semua. Saya pakai ekoenzim termasuk ada orang-orang yang kemarin protes. Itu juga saya ceritakan saya memakai ekoenzim dan mereka mengakui saya bilang dulu yang bau sekarang sudah berkurang gitu. Jadi mereka masih mengizinkan kami tetap meneruskan tetapi memang catatan ini untuk kami sendiri misalnya terlena lupa nah itu yang perlu jaga kita harus selalu menyemprot dengan ekoenzim itu karena sampah datang silih berganti betul gitu. Jadi kita harus saya ingatkan terus dengan para karyawan ataupun para tenaga kami itu selalu semprot dengan ekoenzim dan masih tambah lagi Bu saya juga ini mensosialisasikan ke murid-murid. Kebetulan saya instruktur di BRTPD. Apa itu Bu? Singkatan apa itu? Itu Balai Rehabilitasi untuk Disabilitas khususnya Pundong Bantul. Dan itu sebenarnya wilayah DIY. Kemudian saya juga mengajarkan di SMK 1 Sewon. Alhamdulillah. Dan kemudian saya juga ini mengajarkan di SMK 2 Sewon. Jadi mereka semua sudah diajari saya ajarkan ekoenzim semua. Siap. Dan alhamdulillah teman-teman eksklusif pun tertarik juga minta diajari ekoenzim. Ibu kepalanya juga tertarik untuk diajari ekoenzim. Kemudian manfaat ekoenzim juga kita sosialisasikan ternyata untuk bisa membuat sabun mandi, bisa untuk mencuci baju, bisa untuk membersihkan mungkin toilet, membersihkan mungkin kerak-kerak dan lantai, juga bisa untuk menyembuhkan luka-luka, luka gores kena minyak panas, pegel-pegel lino, itu saya sudah ajarkan ke murid-murid saya, apalagi di disabilitas itu banyak sekali yang membutuhkan mereka pakai kursi roda
Begitu. Terus mereka kadang juga sering banyak pikiran itu maksudnya itu anak-anaknya itu kadang kurang fokus karena itu mungkin tidak bisa memikir ini ya secara seperti kita karena ada yang grahita, ada yang beredar, ada yang ruwin. Tapi mereka diajari semua untuk membuat diberdayakan ya. Dan mereka bisa ya Bu ya? Bisa. Saya mengajarkan mereka tidak seperti saya mengajar dengan mungkin ibu-ibu yang langsung nangkap, tapi saya dengan ajarkan seperti anak-anak ini apa namanya, ini apa namanya, dengan metode khusus. Yang penting mereka bisa paham dan bisa membuat. Terus, setelah itu saya coba saya lepas. Tapi saya kasih catatan. Mereka saya minta nyatat sendiri biar hafal. Ini langkahnya apa saja, yang dipakai apa saja, ukurannya berapa, alatnya apa saja. Saya suruh ini ambil sendiri dari lemari. Ini buahnya ini saya suruh nyuci sendiri. Iris-iris saya tinggal monitor. Alhamdulillah. Ya, bisa ternyata Bu. Bisa. Alhamdulillah. Dan saya video juga. Jadi sebetulnya kita bisa sampaikan ke masyarakat luas bahwa pembuatan ekoenzim itu sebetulnya sangat mudah. Ya karena anak-anak yang berkebutuhan khusus pun bisa membuat. Dan menyenangkan. Iya. Bu Suni, terima kasih sekali semua paparannya hari ini. Semoga bermanfaat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Pengalaman panjenengan ini insya Allah sangat bermanfaat, terutama bagi para pengelola TPS 3R yang saya rasa memang di mana-mana banyak juga yang diprotes oleh lingkungan sekitar karena ya lingkungan sekitar tidak mau terganggu oleh bau ya Bu ya. Nah ternyata dari hasil pengalaman Bu Sunyi, dengan dispraying setiap kali sampahnya datang, ternyata bisa mengendalikan baunya. Gitu nggih Bu. Oke, terima kasih Bu Sunyi. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan bersama-sama untuk teman-teman. Semoga ke depan TPS 3R KKSM Agung Rezeki semakin berkembang, semakin barokah, semakin bermanfaat buat lingkungan sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Sunyi. Assalamualaikum.